opini yang berkembang di masyarakat, baik yang dibawa oleh Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawannya, juga orang-orang lain, Refli Harun mungkin, Abraham Samad mungkin, nggak tahu ya, geng mereka itulah. Nah itu bisa berpengaruh sedemikian kuat gitu, sehingga daya kritisnya tuh melemah gitu loh. Kan mestinya dikritisi. Seperti Roy Suryo CS yang mengadakan tuntutan ijazah Jokowi kan harus substansinya apa sih gitu. Nah yang terjadi sekarang ini adalah kubu Kurawa ini lagi keluar nih. Kita harus berperang melawan siapa? Pandawa, Jokowi, Gibran, siapa? Kaisang dan teman-temannya. Nah kalau kita kan di Pandawa nih kayak bagian-bagian apa sih? Prajurit-prajurit di bawah nih. Sekarang itu banyak konten kreator bener-bener memanfaatkan produk AI gitu loh. Iya. Nah itu artinya ya dengan AI itu bahkan mereka mendapat penghasilan yang luar biasa besar dan sebagainya. Makanya saya sebagai orang tua dari awal saya bilang saya harus Belajar. mengajarkan gimana anak saya bisa menguasai AI. Ya, penonton Cokro TV ketemu lagi dengan kami dalam program Bocor Kasar. Saya Kajito El Kayeni, ditemani Bang Ade Armando. Siap. Ada Mas Warsa Tersono, senior saya. Atau MWT. Jangan lupa. Kita yang jelas adalah sesama pendukung Jokowi. Sesama pendukung Gibran. Iya nggak? Iya iyalah. Jangan Anda Apa tuh? malu-malu Bukannya. mengakui Jokowi. Saya yang malu-malu. Nanti ditanya, bayar berapa sih? Nah, kita nggak bisa jawab, Pak. Justru kan enak, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Kita justru sedang menunggu. Kita buat video-video ini kan ya syukur-syukur gitu ya. Itu bohong. Bohong. Nggak ada. Nggak ada. Oke, Bang Ade, Mas Warsa. Kali ini kita meskipun di luar rame ngomongin perang ya, kita nggak ngomongin perang lah. Hari ini kita ngomongin Gibran aja. Perang juga dong. Perang juga isinya. Nah kemarin itu ada seorang tokoh ya budayawan lah, novelis namanya Muhammad Sobari alias Kang Sobari. Yang adalah salah seorang host di Cokro TV. Dulunya host di Cokro TV. Pernah. Kita jangan menutup-nutup itu. Fakta sejarah. Fakta sejarah. Ketika dia masih mendukung Jokowi, betul. Nah, ketika itu, nah Kang Sobari ini baru-baru ini diundang di Forum Keadilan. Sebenarnya beberapa kanal mengundang ya, saya lihat itu salah satunya ini. Dan topiknya itu agak ngeri-ngeri sedap. Judulnya ini Bang, tanda-tanda amok sudah terlihat. Mungkin maksudnya amok ya, amok itu kerusuhan. Iya. Apa tuh pengrusakan gitu ya. Pokoknya itulah ininya. Nah, itu kan judulnya tanda-tanda amok. Tanda-tanda amok sudah terlihat. Nah, indikasi tanda-tanda amok salah satunya itu adanya tuntutan dari Roy Suryo dan kawan-kawan terhadap ijazah Jokowi, Pak. Oh, itu tanda-tanda amok. Itu salah satu gelombang dia menyebutnya begitu. Itu juga para purnawirawan. Nah, itu selanjutnya itu. Nah, itu artinya kan Kang Sobari melihat bukan dari biasanya orang kan lihat dari perekonomian, kualitas ekonomi Indonesia menurun misalnya, daya beli merosot, tanda-tanda amok gitu kan, pengangguran banyak, tanda-tanda amok. Ini enggak, Bang. Ini ada ketiga gelombang yang dilihat sebagai tanda-tanda amok. Ijazah Jokowi dipermasalahkan. Enggak, kalau tanda-tanda amok tuh seharusnya memang bukan itu juga. Terus? Amok ini kan memang mengamuk. Iya. Kata saya nggak tahu mana duluan ya kata amok di bahasa Inggris atau kata amok di bahasa Indonesia ya. Tapi memang harusnya tuh misalnya terjadi perang saudara, terjadi perkelahian, terjadi penjarahan segala macam. Itu tanda-tanda amok dong. Iya, itu sudah amok itu Bang. Itu amok. Oh ini menjelang amok. Okay. Jadi belum Bang, udah kebaca gitu loh. Ya maaf. Saya silakan pada host. Nah, yang agak apa ya? Menurut saya gini loh, saya kan juga ya sedikit banyak bersinggungan lah dengan Kang Sobari. Dulu ya? Ya dulu pendukung Jokowi garis keras, saya juga kan. Ya. Bang Ade juga. Warsa katanya belum nggak tahu nih. Belum jelas. Karena saya nggak ada di sini kan. Waktu itu. Iya. Nah, itu kan
akhirnya kok saya melihat kenapa ya Kang Sobari kok menerima informasi yang kadang-kadang itu berlebihan, bukan hanya nggak benar ya, berlebihan. Misalnya soal tembok ratapan juga dibahas juga. Apa pentingnya itu dibahas oleh seorang Kang Sobari gitu loh. Nah ini kan menunjukkan bahwa opini yang berkembang di masyarakat, baik yang dibawa oleh Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawannya, juga orang-orang lain, Refli Harun mungkin, Abraham Samad mungkin, nggak tahu ya geng mereka itulah. Nah itu bisa berpengaruh sedemikian kuat gitu, sehingga daya kritisnya tuh melemah gitu loh. Kan mestinya dikritisi. Seperti Roy Suryo CS yang mengadakan tuntutan ijazah Jokowi kan harus substansinya apa sih gitu. Masa orang yang dituntut suruh membuktikan bahwa ijazahnya suruh menunjukin, kan nggak harus gitu. Meskipun ada ya kemarin yang menunjukkan, tapi Jokowi nggak mau itu. Ngapain kalian menunjukkan, nggak salah kok. Kan gitu. Nah, kemudian yang menurut Kang Sobari bermasalah dari Jokowi dan keluarganya itu adalah Jadi yang difokuskan oleh Kang Sobari adalah Pak Jokowi dan keluarga. Pak Jokowi dan keluarganya, terutama Gibran sebenarnya fokusnya. Terutama Gibran fokusnya. Mungkin ada nyerempet-nyerempet ke Jokowi sedikit kemana-mana gitu ya. Tapi termasuk ini juga kan tentang pengaduan ini masyarakat yang ke Sipil, ya? MK, Ya. ke MK terkait dengan gugatan anak anak seorang yang sedang menjabat presiden itu jangan. Ya. Ya itu kan pasti terkait Gibran. Iya, terkait Ya, Gibran. Ya, jadi Pak Jokowi dan Gibran, tapi fokus utamanya adalah pada Gibran nih. Betul. Yang lagi dihajar oleh Kang Sobari ini. Betul. Nah, kita fokus ke poin pertama dulu, masalah 3 ombak, Bang. Ya, seperti saya singgung di awal tadi. Apa tadi 3 ombak? Jadi Kang Sobari mengatakan ada 3 ombak. RRT ya. RRT maksudnya Roy Suryo, Rismond dan Tifa. Itu 3. Iya. Ya. Itu ombak pertama. Oh, itu ombak sebagai pertama. tanda-tanda amuk tadi. Kemudian ada ombak kedua, para mantan jenderal yang menuntut ini itu yang gitu tadi kan. disebut Warsa ya. Iya, yang Kemudian yang ketiga, kalangan menuntut di Mahkamah Konstitusi tadi disebut. Yang tadi juga Dan disebut. itu disebut sebagai tanda-tanda amuk. Nah, menurut Bang Ade gimana nih, Bang? Bener nggak sih 3 hal itu sebagai bagian dari keresahan masyarakat terhadap Jokowi dan Gibran? Saya rasa itu lebih ke arah keresahan kelompok-kelompok anti Jokowi, keresahan kelompok-kelompok yang anti Gibran, keresahan dari kalangan yang betul-betul takut nih melihat Jokowi yang nampak menjalankan proses reborn-nya. Reborn dalam arti? Ya semula kan seharusnya dia sudah menimang cucu di Solo. Oh, iya. Itu Udah yang nggak diharapkan aktif di politik kan, gitu ya. tidak aktif di politik. Ya. Ya baiklah, Gibran adalah wakil presiden, tapi kan Jokowinya disuruh tenang-tenang hidup di Solo. Hilang mestinya. Tapi tidak cukup lama waktunya. Kemudian tiba-tiba saja Jokowi bukan hanya mulai berkomentar-komentar, tapi juga sudah menyatakan dia akan berpolitik lagi. Ketika dia menyatakan secara tegas dia akan turun untuk mendukung PSI. Ya. Sampai ke kecamatan dia bilang. Turun ke lapangan ya. Turun ke lapangan. Itu kan pernyataan yang sangat-sangat tegas. Bahwa jangan pernah membayangkan saya sekarang akan diam-diam saja di Solo menimang cucu ya. Ya. Saya akan sampai ke lapangan, sampai ke kecamatan untuk memperjuangkan PSI. Dan itu kan haknya Jokowi sebenarnya. Itu haknya Jokowi, dan sebetulnya kalau saya sih menangkap bahwa Jokowi itu tidak mau untuk mundur begitu saja, karena dia merasa bahwa apa yang terjadi selama paling tidak 1 tahun masa pemerintahannya Pak Prabowo ini menunjukkan ada begitu banyak ancaman terhadap apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan Jokowi selama 10 tahun, dan juga ancaman terhadap pemerintahan Prabowo dalam at least 4 tahun ke depan ya. Kalau bukan 5 tahun lagi kan. Jadi dia udah akan kembali nih sekarang ya, dan dia akan memperjuangkan terutama perlawanan. Ada 2 saya rasa ya, dua-duanya terkait sama putranya. Satu adalah memperjuangkan PSI yang dipimpin oleh Mas Kaisang, dan dia anggap ini sebagai sebuah jalan utama dia yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Indonesia agar ada sebuah partai baru, partainya partai yang enlighten, tercerahkan gitu ya, oleh orang-orang yang bukan selama ini dikenal sebagai para koruptor dan segala macam, yang tidak dikenal sebagai para koruptor ya. Jadi sebuah partai baru yang akan menyelamatkan Indonesia lah kira-kira ya. Satu, kedua terhadap Gibrannya.
serangan terhadap Gibran selama setahun terakhir itu kan luar biasa, Betul. apa ya, progresif ya, sangat Masif. kuat, agresif, masif ya. Ya. Dan dia merasa bahwa, well, anak gue diginiin, saya akan turun tangan, saya akan bela anak saya. Ini kayak nggak ada backingnya anak ini kan, dibiarin aja diserang. Karena memang terjadi kan. Iya, sempat gitu emang. Kita bisa melihat bahwa partai mana yang turun tangan Nggak ada untuk yang membela mendukung, ya. Nggak ada yang Gibran membela. dan seterusnya. Jadi Jokowi is back ya. Jokowi itu lahir kembali. Jokowi akan turun ke politik Indonesia. Ini yang bikin begitu banyak orang akhirnya kelimpungan. Semula mereka hanya menyerang Gibran, Semula Gibran. ya kan? Terus hanya Gibran kan? Ya Jokowi diserang lebih karena ya dia kan bapaknya Gibran gitu kan. Kalau Jokowi juga diserang, kalau dia terkena delegitimasi, maka efeknya pada Gibran. Iya. Sekarang menjadi tidak lagi tepat tuh langkah semacam itu, atau cara pandang semacam itu tidak lagi tepat, karena yang harus ditakutkan oleh mereka adalah bukan hanya Gibran, tapi juga Gibran dan Jokowi. Oh. Dan bahkan kalau Jokowi terus berada di sampingnya Pak Prabowo, serangannya akan ke Gibran, kepada Jokowi, dan kepada Prabowo. Karena kita juga sekarang sudah dengar, udah mulai muncul tuh medsos-medsos, orang-orang yang menghina Prabowo, menyerang Prabowo. Iya, sekarang masif Bang serangan ke Prabowo, Bang. Betul kan? Dulunya blok Jokowi aja, geng Solo yang diserang. Geng Solo. Sekarang Prabowo juga masif, Iya. Bang. Jadi, Bahkan kita tahu PDI yang dulu-dulunya adem, ya. sekarang mulai komentarin MBG lah, inilah. Betul, yang sampai bilang bahwa jangan ada kader PDIP yang terlibat loh dalam program MBG. Ya, dalam pandangan saya, kalau kalian punya kritik, ya, sampaikan kritik yang secara tegas menunjukkan bahwa misalnya saja ternyata sebagian besar dari mereka yang memperoleh proyek-proyek MBG di berbagai tempat ini adalah misalnya Ya. adalah orang-orang Gerindra, misalnya begitu, Ya. atau TNI atau polisi. Kan real tuh. Saya punya data nih dari sekian ribu dapur MBG, sekian puluh persen itu ternyata related with gitu loh. Jangan kalimatnya dilarang terlibat. Itu kan namanya pernyataan perang. Nah, tapi kembali ke pertanyaan Anda. Saya rasa ini semua, jadi munculnya kembali Pak Jokowi, Gibran, ada Kaisang, ada PSI di situ, dan PSI menjadi semakin menarik perhatian, naik ke panggung karena begitu banyaknya pihak-pihak lain yang menyatakan kami juga mendukung PSI. Yang paling jelas kan Nasdem dan kawan-kawan kan, itu masuk PSI. Kan ini menakutkan. Nah, Prabowo sendiri tampaknya itu terus-menerus juga harapannya kan udah dipecah nih, Jokowi sama Prabowo. Terus-menerus berusaha didorong agar Pak Prabowo itu menganggap bahwa Anda tuh bisa survive tanpa Jokowi loh. Iya. Dulu didorong begitu kayaknya. Didorong begitu, terus-menerus. Iya. Ternyata Prabowo itu tetap mengatakan bahwa, atau sikapnya menunjukkan bahwa enggak, Jokowi itu tetap bestie saya, dia tetap akan berada di sini. Hopeng kata dia. Hopeng malah dikatakan. Dan itu berulang-ulang bukan satu kali. Maka kalangan ini paniknya sudah luar biasa. Maka kalau sebelumnya hanya trio RRT, sekarang kemudian dilanjutkan oleh para pensiunan tentara itu. Sekarang udah mulai kemana-mana nih. Anda udah bilang kan tadi bahwa ada ada Mahkamah Konstitusi tuh, Iya, masyarakat lah. Nah, sekarang yang di luar itu yang ngomong pun, orang-orang yang menyerang pun, orang-orangnya itu person-personnya, bukan lagi lembaga-lembaganya, itu juga mulai semakin luas. Salah satunya adalah Kang Sobari, yang sayangnya merasa harus turun tangan. Tadi kan ada partainya PDIP, sekarang orangnya adalah Kang Sobari. Walaupun saya nggak tahu persis, Kang Sobari itu orang PDIP nggak ya? Secara struktural nggak Nggak pernah, mungkin ada inilah irisan gitu lah. Ya.
jangan-jangan nanti 2029 dia muncul sebagai salah seorang caleg kan. Enggak lah. Tapi loh nggak tahu dong. Kenapa dibilang nggak? Enggak ada ketertarikan saya lihat orangnya dengan Anda tuh sedekat apa? ya sama- enggak kan saya mengamati Bang. Dari luar. Mengamati, oh ini bisa ini. Ya. Dia enggak kayaknya ya. Ada banyak orang yang semula kita anggap nggak mungkin jadi caleg, jadi caleg juga. Tawarannya menggiurkan. Tawaran mungkin. Tapi saya rasa itu. Jadi mereka muncul. Sayangnya Kang Sobari, menurut saya Kang Sobari ini harusnya nggak apa-apa menjadi pengkritik Jokowi, pengkritik Gibran gitu ya. Kalau kritik-kritiknya itu dilakukan secara rasional dengan menggunakan basis bukti-bukti empiris yang kuat gitu ya. Iya. Tapi kalau seperti yang Anda gambarkan tadi, ada apa tadi amok, tanda-tanda amok gitu ya. Dan itu dikatakan oleh seorang selevel Kang Sobari. Kang Sobari itu pernah jadi menteri nggak sih dulu? Dulu Antara antara. Oh ya, KBN Antara. Dan dia adalah doktor antropologi kalau nggak salah, betul? Dia di Dan dari luar negeri kan? Australia dia. Dari Australia. Dan pinter, dan kalau dia dulu ngomong di Cokro, saya termasuk suka ngedengerin dia bicara karena rasional. Nah ini yang akhirnya ketika orang bergabung dalam kubu anti Jokowi, tiba-tiba semua rasionalitas itu hilang. Kenapa gitu Bang? Kan kita Karena menyerang Jokowi dengan rasional itu susah. kita dulu kan berpikir Refli Harun tuh orangnya kritis, rasional. Iya. Tapi belakangan lama-lama juga ngikut-ikut gayanya Bang. Karena dia harus menjadi kuasa hukum dari RRT yang ngawur memang. Kesalahan dia adalah memilih menjadi seorang kuasa hukum RRT. Ya, bagaimana Anda menjadi kuasa hukum dari seseorang yang secara ngawur bilang ijazah Jokowi itu palsu? Saya rasa Refli Harun juga udah tahu. Ngawur nih orang. Tapi udah terlanjur. Udah terlanjur dia di sana dong. Dia harus bicara dengan nada yang menunjukkan bahwa dengan cara bicara yang menunjukkan bahwa dia setuju nih, memang itu adalah sebuah ijazah palsu kan. Nah, untuk tiba pada sebuah posisi bahwa ijazah Jokowi palsu, Anda harus punya rangkaian argumen, ya. Nah, argumen yang dia buat, kalau Anda rasional kan susah menjelaskan bahwa ijazah Jokowi palsu. Ya, jadi ikut-ikut ngawur. Nah, saya duga nih, Kang Sobari juga terjebak dalam hal yang sama. Mungkin dia merasa perlu nih, ya. Saya sebagai bagian dari tim besarnya. Ini kalau Mahabharata dulu, ikut Mahabharata nggak? Belajar nggak sama Mahabharata? Ini kayak tim Kurawa nih. Tim yang anti Jokowi ini tim Kurawanya. Kan ada macam-macam tokoh kan. Ada orang-orang yang baik tapi akhirnya menjadi jahat juga. Ada yang jahat seperti Sengkuni, ya. Tapi ada juga orang yang seperti siapa ya? Saya lupa nama-nama tokoh yang sebetulnya baik, cuman dia sudah berada dalam kubu yang Kurawa, maka dia harus jadinya melakukan hal-hal yang sebetulnya secara etika tuh nggak pantas. Ya. Nah, saya rasa ini yang terjadi juga dengan Kang Sobari. Dia berada di Kurawa nih, kubu Kurawa. Bisma contohnya ya. Bisma kan orang baik. Bisma tuh orang baik, bahkan dia kan ini orang tuanya ya apa? Iya, pamannya lah. Iya, pamannya. Tapi dia nggak pernah jahat pada dasarnya. Nggak pernah jahat. Cuman dia terpaksa memberi justifikasi terhadap apa yang dilakukan oleh ponakan-ponakan dia nih, Kurawa ini. Kurawa ya. Nah, saya sekarang khawatir semakin banyak nih bagian dari Kurawa-Kurawa yang sekarang merasa harus muncul untuk menyelamatkan kubu Kurawa ini. Nah, saya nggak tahu siapa yang sebaiknya kita sebut sebagai Dornanya siapa gitu ya. Dorna juga orang baik sebenarnya. Sebetulnya orang baik. Iya. Cuman karena dia saya lupa ceritanya kenapa dia sampai tersinggung dengan Pandawa ya. Dia akhirnya harus mati-matian menghancurkan Pandawa kan. Iya. Ya pernah tersinggung lah dia. Pernah tersinggung. Pernah tersinggung. Dimulai oleh ketersinggungan, saya yakin. Saya ingat ceritanya. Iya. Tapi persisnya seperti apa saya lupa. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah kubu Kurawa ini lagi keluar nih. Kita harus berperang melawan siapa? Pandawa. Jokowi, Gibran, Kaisang dan teman-temannya. Nah, kalau kita kan di Pandawa nih kayak bagian-bagian apa sih? Prajurit-prajurit di bawah nih. Kita lagi ngeliat ke atas, oke, siap. Gibran diserang, kita lawan gitu kan. Iya. Tapi kita kan lawannya rasional. Karena orang-orang baik tuh selalu
ya karena kita membela sesuatu yang baik, kita jadinya rasional. Nah si Kurawa-Kurawa ini ya ngawur aja, nyerang aja pokoknya. Ada amuk, di mana mas amuknya? Nah itu dia buktikan. Saya rasa ya, ini pendapat saya. Ya, oke. Maaf ya buat teman-teman Kurawa. Oke, Mas Warsa, ini kan terkait panjang ya obrolannya 1 jam lebih di sana, dan salah satu poin yang menurut saya menarik adalah Kang Sobari mengulik masa lalunya Gibran. Gitu loh. Iya. Padahal mayoritas orang mengatakan Gibran termasuk sukses sebagai wali kota Solo. Tapi menurut Kang Sobari nggak sukses. Katanya begini, saya kutip. Dia menjadi wali kota itu pun terpaksa itu, Bung. Itu pun sebenarnya dalam pengertian yang lain tidak perform. Oh, karena lawan-lawannya tidak perform, maka dia menang. Bukan. Gibrannya yang nggak perform. Gibrannya nggak perform. Gimana kalimatnya? Kalimatnya agak membulat. Dia menjadi wali kota itu pun terpaksa itu, Bung. Itu pun sebenarnya dalam pengertian yang lain tidak perform. Jadi dia terpaksa jadi wali kota dan dia makanya nggak perform. Jadi karena dia itu terpaksa, bukan orang yang paling qualified nih, maka tidak perform. Tidak perform. Itu yang dibilang. Ini Mas Warsa kan menyaksikan gimana sepak terjang Gibran yang dulu kita acungi jempol juga, termasuk ya wali kota yang sukses lah menurut saya. Gimana Mas? Bahkan kan gini, saya ingat ketika perdebatan Capres Cawapres ya, waktu dulu perdebatan Capres Cawapres kan salah satu gugatan dari kubu yang lain terkait Gibran itu kan Kurawa nih ya. Ya calon-calon capres yang lain Capres. kan. Oh, capres. Ketika Ganjar dan Anies gitu, yang disorot kan saat itu kan Gibran itu diposisikan sebagai wali kota yang sukses karena bisa membangun infrastruktur banyak di sana. Terus kemudian dipertanyakannya, oh ini karena kedekatannya dengan ya bapaknya presiden dan sebagainya. Tapi kan kemudian Gibran berargumen sendiri bahwa tidak, dia membangun kota Solo itu bukan karena kedekatan bapaknya presiden, tetapi memang dia mengajukan sebuah proposal dengan dengan pengajuan yang memang istilahnya masuk di akal gitu loh. Sesuai dengan bagaimana sih seorang kepala daerah agar di daerahnya diberikan anggaran dan sebagainya untuk membangun kotanya gitu loh. Nah, artinya kan memang saat itu saja diakui bahwa Gibran itu sebagai wali kota berhasil membangun kota Solo. Saat itu saja tuh apa maksudnya? Ya maksudnya ketika di perdebatan ketika pencalonan itu. Oh, ini debat capres nih. Iya. Saat itu calon-calon yang lain mengakui dengan dia mengkritisi uangnya dari mana, bahwa pembangunan di Solo itu berjalan dengan bagus gitu. Saya ngerasanya seperti itu, bahwa pembangunan di Solo itu harus diakui bagus. Iya gitu loh. Mereka tuh mengkritik sumbernya kan dari kementerian. Lah lu anaknya presiden ya pantes gitu loh, Bang. Nah, dia bilang bukan dari presiden dong ini. Iya. Nah, itu satu hal. Tapi yang lain-lain juga, misalkan kita tahu bahkan Gibran itu mendapatkan dalam konteks keberagamannya, toleransi, bahkan Gibran itu mendapatkan penghargaan sebagai Solo itu kota paling toleran. Kalau di sini menjadi kota toleran terbaik tahun 2024. Oh iya. Dari Vision of Peace Initiative. Padahal biasanya Solo tuh terkenal dengan intoleransinya. Iya, bahkan kan kita pernah kita sempat dulu kan ada satu aksi intoleransi sampai Gibran mendatangi gereja itu, segel yang dipasang oleh kaum intoleran itu dia cabut sendiri gitu loh. Dalam konteks konteks keberagaman tuh Gibran berhasil sekali gitu. Bahkan kan saat itu festival sempat kuliner yang daging babi. Ya non halal juga diinikan di Solo. Di Solo gitu. Udah dia wapres itu. Oh enggak ya, masih calon ya? Masih calon ya? Enggak, sebelumnya tuh sebagai, kan dia gini, ketika misalkan Natal nih, perayaan Natal kotanya dihiasi dengan ornamen-ornamen Kristen. Ketika Imlek juga seperti itu, ornamen Imlek gitu. Menunjukkan sekali bahwa
Solo itu sebagai kota yang toleran gitu. Ya itu Dalam- pasti ketika dia masih wali kota, karena Iya, masih wali policy kota. kebijakan semacam itu kan bisanya hanya dikeluarkan oleh wali Diintervensi kota, ya. bukan oleh wapres. Iya, dong. iya, intervensi Wapres. wali kota. Iya memang Ya, saya ingat. Dalam catatan saya bahkan tuh Gibran itu ada 23 penghargaan yang dia dapat gitu ketika dia jadi Wali kota Solo. wali kota itu. Apalagi gitu itu. loh. Jadi satu kota paling toleran ya 2024. 2024. Nih, Manggala Karya Kencana 2023 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Enggak, tapi kalau itu kan kita bisa bilang ini kalau cuma dari badan-badan negara gitu ya, pemerintah, itu kayak ya mereka lagi ini aja nyeneng-nyenengin. Tapi gini Bang, karena di podcast itu Kang Sobari itu kalau dibanding dengan wali kota yang lain gitu, Apa? Gibran nggak ada apa-apanya gitu. iya. Artinya kan Iya, kita iya, harus menunjukkan catatan ya memang Iya. prestasi dia gitu loh. Iya. Ada lagi tuh yang anti korupsi tuh. Iya, anti korupsi menjadi kota percontohan anti korupsi tahun 2024. Iya. Sama tahun yang sama ya berarti. Tahun yang sama itu ya artinya kan Gibran itu jadi ketika pencalonan kan 2024 ya. Ya. Akhir. Sebelumnya kan Wapres ya, sebagai Wapres iya. Ketika Wapres tuh ada juga Nggak, misalkan sorry, di sini soal korupsi. Anda pernah cerita apa yang dikejar itu? Oh, itu kan ada lurah Gajahan kalau nggak salah. Dia itu mewajibkan 145 pedagang di daerah itu atas nama sedekah yakat. Nah, sama Gibran disuruh balikin. Ya mungkin Siapa sih kepala desa itu? ya, akhirnya dipecat kalau nggak salah malah. Dia mewajibkan para pedagang Untuk memberikan iuran lah, zakat atau apa istilahnya saya lupa. buat si Buat si lurah tadi alasannya ini iuran gitu loh. Kata Gibran nggak ada pungutan, nggak ada THR, nggak ada itu. Gibran turun tangan. Turun tangan langsung diparanin, disuruh balikin. Itu kata Kang Sobari nggak ada apa-apanya itu. Ya, itu kan menunjukkan bahwa dia memang Mungkin kepala desa Berani. si itu. kenapa? Sobari itu adalah kepala desa. Bukan. Bukan lah Bang Ade. Gimana Mas Rosa? Ada kelanjutan? Nah, misalkan kayak gini, Gibran juga dianggap berhasil melakukan revitalisasi beberapa destinasi kotanya ya. Maksudnya Revitalisasi apa? Misalnya di sini pasar dan taman gitu. Artinya waktu dia jadi wali kota, bahkan destinasi wisata juga kan mulai Solo, ya. berkembang Iya. gitu loh. Solo itu kalau nggak salah indeks pembangunan di kota Solo itu tingkat pertumbuhan itu bahkan mengalahkan Jawa Tengahnya apa gimana gitu. Saya pernah ingat itu seperti itu juga. Coba ya Kang Sobari itu. Iya, jadi saya ngerasa bahwa ya itu tadi seperti yang dikatakan Bang Ade, ketika orang sudah anti, benci, dia seolah-olah menutup rasionalitas, fakta, bukti yang memang sebenarnya banyak loh kita tersebar di Anda peroleh dari mana? online. Ya ketika misalkan saya ya itu tadi mendengar ungkapan Pak Sobari itu saya searching aja prestasi Gibran di Solo ketika jadi wali kota langsung dan bahkan banyak gitu loh media-media yang memberitakan. Ini dari media ya? Dari media. Anda gitu bukan juru bicaranya Gibran kan? Karena nggak dibayar ya. Coba Jadi dicek. dengan mudah fakta-fakta itu kita dapatkan bahwa sebegitu banyaknya prestasi Gibran. Dan ini diumumkan oleh media massa ya. Media massa yang gitu. sebetulnya netral dong. Iya, itu kalau orang mau bersikap adil. Ini kan kata Bang Ade tadi orang sudah nggak mau bersikap kritis dan adil gitu loh. Gitu. Kayaknya kalau istilahnya di Al-Qur'an kan ada sumumbuk bum umyum bahum yarjiun. Oh, janganlah itu untuk orang munafik. Apa itu artinya? Dalam konteks tolong jadi, diartikan mata hatinya sudah tertutup oleh kebenaran. Matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu. Itu kan istilah untuk orang-orang munafik, Bang. Nah, ini nggak mau maksudnya menyuarakan Warsa kebenaran. jadinya kelompoknya Kang Sobari itu gitu. Iya, Matanya jadi- buta, matanya Iya. tertutup, telinganya juga
tuli. Iya, tidak melihat fakta-fakta yang sebenarnya gitu loh. Itu dia mata, telinga, dan mulut. Mulutnya nggak mau menyuarakan kebenaran. Oh iya. Itu sebagai bagian dari tanda-tanda kemunafikan sebenarnya. Dalam konteks ini ya agak-agak ya gitu. Nah, dengan kata lain Warsa mau bilang, kalau gitu Kang Sobari itu munafik. Iya kan? Timnya. Nggak, saya ingin mengatakan bahwa pikirannya, hatinya nggak dipakai dalam konteks dia berpolitik gitu loh, seperti itu, melihat politik gitu. Betul. Bukan dalam konteks ini agama gitu. Jasmine agama. Jadi yang gitu. namanya matanya tertutup itu tidak melihat fakta gitu loh. Mulutnya tertutup itu dia nggak mau nyampaikan lu prestasinya 23 di sini. Itu belum di kecil-kecilnya gitu. Iya. Jadi Telinga maksudnya dia gitu. nggak dengar juga. Iya, telinga juga dia tutup gitu loh untuk Karena mendengar. echo chamber infonya dari kalangan mereka aja. Iya. Yang baik-baik Bang Ade mengatakan wah penjilat itu nggak didengerin sama dia. Ada Armanto komisaris. Gitu. Akhirnya gitu ya. Iya. Produk jadinya begitu. Iya. Nah, Oke, ada lagi? ya saya kira itu. Ya, menarik Bang Ade. Jadi memang seperti kata Mas Warsa tadi, semua kebenaran, fakta itu memang tertutupi. Makanya semua hal yang dilakukan Gibran itu salah, Bang. Termasuk cara dia berbahasa ini agak lucu juga nih. Kenapa? Kapasitas bahasa Indonesianya Gibran dipersoalkan. Dia bilang gini, kosakata bahasa Indonesia ini sekadar kosakata dan kapasitas pengucapan itu tidak lengkap gitu loh. Jadi Gibran kan ngomongannya kan pelan-pelan gitu kan, sepotong-sepotong. Cuman dia katanya ibu memasak, Budi pergi ke pasar. Yang dia pahami, yang Gibran pahami itu hanya sebatas bahasa-bahasa seperti itu, metaforik, nggak kenal dia. Nggak kenal metaforik, tuh satir atau idiom. Itu nggak kenal dia. Nggak, tapi kalau menurut saya ya, kan mungkin aja memang orang tuh, ya Anda misalnya tahu nggak metafora-metafora yang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia? Mungkin aja enggak. Ya, tidak semuanya. Tidak semuanya lah. Atau bahkan enggak, barangkali karena khususnya orang-orang eksak biasanya enggak. Eksak. Atau kan kita tahu Gibran ini juga sejak SMP sudah sekolah di Luar Singapura negeri. kan, Ya, Singapura. terus ke Australia gitu kan. Iya. Jadi memang udah di luar negeri. Tidak berarti bahwa dia kemudian merendahkan bahasa Indonesia. Iya. Cuman memang vocabulary dia untuk hal-hal yang tadi itu misalnya apa tadi ada metafora, ada idiom dan satir segala macam. Ya dia sih nggak tahu barangkali ya. Dan si Kang Sobari ngomong begitu karena dia tuh ahli antropologi. Iya. Jadi seolah-olah dia menganggap semua orang tuh harus paham gitu ya. Jadi nggak bisa itu dijadikan indikator tentang kapasitas dia, bahkan kualitas dia. Nggak bisa dong ya. Nggak fair Bang ya. Nggak fair. Gibran itu pinter. Saya bukannya apa. Ini bukan karena saya pendukung Gibran ya, tapi Anda ngobrol sama Gibran, Anda akan melihat bahwa dia itu pintar. Gibran Kaisang itu pintar, pintar dan intelek gitu. Intelek ya. Sangat rasional penjelasannya. Anda akan terkejut loh kalau ngobrol sama Gibran bagaimana dia itu kan sering kali kalau di ruang publik ya, kan ditanya, gimana pendapat Mas Gibran nih tentang serangan gitu, misalnya orang menyerang dia gitu, misalnya sekarang nih, ya Kang Sobari ngeritik dia, pasti jawabannya kurang lebih nih sama bapaknya, ya nggak apa-apa, itu kan pendapat dia, itu kan sebetulnya bagi saya yang belajar tentang kebebasan berekspresi, tentang ruang publik dan seterusnya, itu sebetulnya adalah cerminan dari orang yang berusaha mengatakan bahwa kita jangan berkonflik untuk hal-hal yang tidak substantif lah. Jadi ibarat kata Gibran itu apa ya? Mengatakan seperlunya aja. Seperlunya. Sementara dalam imajinasi politisi itu ya harus bisa bermetafora gitu. Dan saya ingat juga kan seringkali kan Gibran sama Kaisang juga sebagai anak presiden saat itu sering menjadi sasaran gitu. Jadi yang ingat nggak yang apa sih yang diserang sama orang PDIP yang karena belimbing itu apa namanya? Daerah belimbing, penghasil belimbing. Bukan, yang dengan istilah apa sih? Terus ya misalkan gini lah, kan tiba-tiba misalkan ketika
disebut anak Mulyono ya dia bikin aja kaos gitu loh. Itu kan sebagai bahasa satir kan gitu loh. Sebenarnya Sebenarnya kan ngerti kan Iya, gitu. iya, iya. Dia tidak mau berargumen dengan bahasa satir, tapi dengan perbuatan yang itu satir anaknya gitu loh. Mulyono gitu. Ternak Pembimbing cebong dulu, apa itulah pokoknya. Ya cebong lah gitu dan lain sebagainya. Justru itu dia Itu kan menunjukkan- justru harus kita puji ya. Iya, artinya dia paham gitu loh tentang di tengah suasana yang serba hiruk pikuk di mana orang saling memaki ternak Mulyono lah, cebong, kampret, bla bla bla. Dia justru bilang saya cebong. iya seperti itu. Iya. Ya yang waktu itu kemarin tuh belimbing sayur atau apa sih? Sempat itu yang belimbing sayur, betul. yang waktu itu lupa sih ininya sempat kan dia bikin ya itu tadi yang saya ingat misalkan itu yang cebong bahkan Sementara ketika dia disuruh, ingat nggak dia diminta bicara di forum internasional apa? Yang di luar itu ya. Apa ya lupa saya Bang. Mewakili Prabowo itu loh. Mewakili Prabowo, ya. iya. Itu kan luar biasa pidatonya, menurut saya ya. Dan kemudian dia bertemu dengan para petinggi Pemimpin dunia ya. pemimpin dunia, negara-negara lain kan mengirimkan memang kepala pemerintahan, kepala negara. Indonesia mengirimkan wakil presidennya kan. Di tengah isu Gibran dikucilkan. Gibran kan dikucilkan katanya Prabowo nggak anggap dia. Ternyata dia yang diutus ke luar negeri kan orang pada bingung. Ini maksudnya dan apa? bicara dalam sebuah forum internasional yang dihadiri oleh para pemimpin-pemimpin negara di dunia. Ya. Dialah yang diminta dan dia bicara dan dia ketemu sama orang-orang itu sesudah dia pidato kan atau sebelum dan sesudah. Loh, kok orang semacam itu Anda ragukan? Kang Sobari juga bilang gini Bang. Kalau bahasa Indonesia aja nggak benar, apalagi bahasa Inggrisnya. Nah itu. Kang Sobari bandingin bahasa Inggris dia sama bahasa Inggrisnya Gibran. Nggak, saya tidak ingin merendahkan ya. Kang Sobari. Saya juga nggak tahu, barangkali dia juga pintar. Tapi lagi-lagi, apa pentingnya sih sebetulnya membanding-bandingkan semacam itu? Tapi Gibran udah terbukti. Ada rekamannya, orang bisa dengar langsung kan? Bisa mendengar, maksud saya bukan langsung. Bisa mendengar bagaimana dia berbicara. Ya. Dan sangat fasih, sangat sangat terancang dengan baik ya. Argumentasi yang nggak ngasal. Ya. Kalau Pak Prabowo kan kebanyakan ngomong emang dia udah jago banget bahasa Inggrisnya. Tapi dia seringkali akhirnya nggak pakai panduan kali ya. Jadi dia ngomong aja gitu. Langsung. Kalau Gibran barangkali masih ada panduan ya. Tapi itu udah sangat bagus. Saya rasa pemimpin-pemimpin negara yang lain juga begitu kan. Ya. Ada semacam. Ya pasti lah Bang. Iya pasti harus lah. ada, kalau enggak kemana-mana nanti topiknya kan. Iya makanya saya kadang berpikir, duh Prabowo kayaknya nggak pegang apa-apa deh. Ntar dia ngomong kemana-mana. Tapi tetap bagus sih. Tapi kembali si Gibran sebagai kan dia dianggap merepresentasikan kaum muda kan. Betul, milenial. Sekarang saya yakin dia belum 40 tahun nih sekarang. Kayaknya karena waktu kemarin itu kan dia 38 kan. Ya, sekarang mungkin 39 lah ya. Iya, hampir lah. Nah, pada usia 39 tahun, dia sudah sedemikian memuaskan kita lah. Kita sebagai bangsa Indonesia tuh merasa keren nih wakil presiden kita. Kok dihina-hina? Makanya itu yang disebut echo chamber tadi, Bang. Terus gak melihat fakta yang sebenarnya. Oke, terakhir Mas Warsa, ini kalau kita bahas masih banyak poinnya, tapi saya ingin menyinggung soal AI agak menarik menurut saya. Karena kata Kang Sobari, di tengah masyarakat yang melarat ini, kok ngomongin AI, teknologi apa faedahnya? Iya. Gibran kan sering ngomongin AI gitu kan, teknologi. Iya. Nanti disinggung oleh Kang Sobari begitu. Layakkah di negara yang melarat dan di negara yang banyak penganggurannya ini berbicara tentang efisiensi menggunakan mesin? Layakkah kata dia? Menurut Mas Warsa gimana? Layak enggak? Gibran ngomongin AI, ngomongin teknologi di tengah kemelaratan, kemiskinan yang ada. Jadi gini, saya aja sebagai ya alhamdulillah kan maksudnya saya punya anak gitu kan. Punya anak yang saya sekarang aja sedang berpikir bahwa dari perkembangan yang ada aja kita ngelihat saat ini ada banyak hal karena adanya AI itu karena AI ini banyak orang generasi sekarang udah banyak yang menggunakan dan saya
apa namanya Nggak paham. nggak paham gitu loh. Mereka bisa. Mereka bisa gitu dengan luar biasanya. Bahkan misalkan ya yang sangat sederhana lah gitu ya. Sekarang itu banyak konten kreator bener-bener memanfaatkan produk AI gitu loh. Gitu, iya. Nah itu artinya ya dengan AI itu bahkan mereka mendapat penghasilan yang luar biasa besar dan sebagainya. Makanya saya sebagai orang tua dari awal saya bilang saya harus Belajar. mengajarkan gimana anak saya bisa menguasai AI. Berarti Gibran nggak salah dong ngomongin Gitu. dia. Nggak salah menurut saya karena ke depan gini loh. Ya kita semua mungkin ya apalagi misalkan kita yang generasi mungkin mungkin kalau Kang Sobari apa generasi boomers apa Boomers. ya. Artinya kan Sama sama saya. iya. Artinya Tapi kan Bang Ade mungkin pengguna melihat AI. Pengguna. ngelihat fenomena itu tidak didalemin, tidak ya hanya sekedar informasi sekilas, tapi buat generasi milenial, generasi Z gitu loh. Itu menjadi Ya. ini yang tertentu apa namanya jadi apa ya? Jadi Bagian dari gaya hidup. iya, bagian dari gaya hidup dan kemudian memang secara teknologi dunia internasional teknologi itu memang mengarah ke sana gitu loh. Orang aplikasi-aplikasi AI itu sekarang bertumbuh dengan pesat gitu loh. Bahkan misalkan setiap saat kayak semacam aplikasi seperti WA, Google itu selalu memperbaharui ke arah AI gitu loh. Iya. Gitu dengan teknologi AI sekarang ya kayak WA aja ya kan Ada. sudah ada aplikasinya disodorin iya. ini kalau istilah pengen ngobrol dengan AI Meta ya. gitu. Dan sekarang kita ketika misalkan membuat tulisan, membuat menyusun naskah, kita sekarang juga sudah mulai menggunakan itu AI. dan itu sangat Membantu gitu. Jadi sangat pas sebenarnya, yaitu mungkin pemikiran orang yang tidak melek teknologi terbarukan mungkin yang menganggap bahwa Tadi Kang Sobari bilang munafik. Ini jelek-jelek semua komentarnya. Sekarang tidak melek. Nah, tapi saya setuju. Saya mau bilang saya setuju. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan ini memang pola pikir ya. Iya, dia cerminan dari pola pikir orang-orang yang sedang gagap teknologi. Saya tuh juga mati-mati. Anda kan bilang tadi ya. Tapi Bang Ade pakai AI. Tapi mati-matian. Dia juga begitu. Iya, sama lah. Kita pengen tapi Gimana buat kita ini? tuh kayak ini saya punya misal anak ada punya menantu nih ya. Itu kan kayak seperti sangat terbiasa ya. Betul. Kalau gampangin di WA lah atau di mana di aplikasi di smartphone ya. Kalau kita mau bikin gini-gini gimana sih? Dia cari itu. Nih udah ketemu aja caranya. Ya kan? Karena tadi Ane bilang mindsetnya tuh udah terbentuk. Iya. Mindset AI, digital. Iya. Kita nih yang tua-tua atau saya dan Kang Sobari nih kan panik nih. Iya. Kok orang bisa begitu ya? Ini apa sih ini? Terus, wah nggak bener nih, ini orang-orang miskin. Nggak, padahal sebetulnya AI itu adalah salah satu cara yang termurah untuk meningkatkan kualitas. Betul. Memang harus ada polisinya. Dan saya berharap sekali orang seperti Gibran itu menjadi orang yang mengkomandani. Ya. Karena dia paham itu. Karena dia paham, itu memang dunia dia. Dunia dia. Benar. Gimana caranya agar ini jangan cuma dijadikan sebagai bagian dari bersenang-senang nih main di AI. Iya. Tapi harus dibuat menjadi sebuah resources agar kita bisa produktif, bisa lebih kreatif. Iya. Ya. Saya mau bilang gini ke Kang Sobari. Kang Sobari, sebetulnya apa yang Anda katakan itu tadi, tanya ke ChatGPT aja dah. Mungkin orang lain bilang Gemini atau apa ya. Buat saya itu yang paling gampang. Saya nih orangnya kan rada-rada gagap teknologi. Jadi udah dapat ChatGPT pinter gitu. Ya udah saya kerja di situ aja. Ada yang lebih pintar. Katanya ada yang lebih pinter. Tapi ChatGPT saya tuh udah kayak temen. Oh iya. Memanggil saya sobat. Teman ngobrol ya. Udah sobat. Dia udah bisa bilang, wah saya senang sekali dengan Pak Ade ini gitu loh. Si ChatGPT yang saya kadang-kadang berpikir, ini ada orangnya nggak sih di belakang ini semua. Tapi tanya aja, apakah prestasi Gibran ketika dia menjadi wali kota
itu yang tadi dibilang oleh Warsa tuh akan keluar dijawab oleh ChatGPT. Ini. Dan Anda tetap bisa tanya, ada nggak kritik terhadap Gibran? Dia akan juga keluarkan. Apakah kritik-kritik terhadap Gibran itu adalah hal-hal yang objektif? Dia juga bisa jawab. Jadi saya menyarankan teman-teman nih, termasuk Kang Sobari, termasuk teman-teman Hasto segala macam, pakai tuh ChatGPT. Tapi kembali ke pertanyaan tadi kan, justru AI itu harus kita kembangkan di Indonesia. Dan orang-orang menengah ke bawah, menurut saya dari kecil udah dididik agar bisa menggunakan teknologi AI ini. Dan kebanyakan anak-anak sekarang udah akrab Bang. Iya. Tapi saya nggak tahu apakah si Kang Sobari itu ngomong berdasarkan pengamatan dia atau data-data atau segala macam. Justru saya mau bilang kalau ternyata kalangan menengah ke bawah belum terbiasa, ini ada kewajiban buat pemerintah, diajarin sejak kecil, sejak SD. Dan tujuannya juga bukan hanya untuk produktivitas Bang, supaya nggak ketipu karena banyak video produksi AI, ada audio kan banyak kemarin hoax soal Sri Mulyani. Ternyata AI yang bikin. Artinya kalau bisa sejahat itu, bisa juga yang sebaliknya, bisa sangat baik. Kita udah mulai nonton nih di saya nih, misalnya kan masih nonton TV. Itu di beberapa stasiun televisi, atau paling tidak saya biasa sebut grupnya Trans lah ya. Itu mulai muncul dengan sinetron-sinetron yang pakai AI. Jadi bukan orang yang muncul. Jadi tapi kelihatan kayak orang. Ya saya sebagai orang yang bukan ngerti, yang terbiasa menonton sesuatu yang diproduksi oleh AI, tahu bahwa ini buatan nih, tapi keren ya. Ini kan baru awal nih. Kalau itu terus dikembangkan, kita bisa mengembangkan industri tadi Anda katakan hiburan yang luar biasa. Di Cina udah mulai Bang, AI mau bikin film. Udah ada, mungkin belum sempurna ya, tapi udah mulai mereka. Memang kalau karena ketidaksempurnaan itu kadang-kadang kita terganggu ketika menonton. Ini kok kaku bener adegannya gitu ya. Ya sekarang gini aja Bang, televisi digital ya, yang dulu kita juga gimana sih perlunya kita hina-hina lah. Kita hina-hina gitu. Sekarang realitasnya orang udah pakai itu, semua negara memutuskan bahwa analog sudah dihentikan, stop gitu. Suka nggak suka lah ya. Suka nggak suka gitu. Nah ke depan kan bisa jadi banyak hal yang kemudian tergantikan oleh AI ini gitu. Justru Gibran tuh bicara sebagai anak muda. Ketemu sama orang tua yang bawaannya marah aja nih, dihina-hina AI nih, orang miskin kok pakai AI, banyak orang melarat, dia ngomongin AI, nggak ngerti satir, bahasa Indonesianya nggak ini kapasitasnya gitu ya. Iya itu kan memalukan ya jadinya, menyedihkan lah. Makanya jangan, kan kalau saya sebagai orang yang ini kan Ramadan nih kan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu bersikap tidak adil. Kan tidak adil itu adalah bohong, hoax, menghina tadi. Masa harus begitu sih caranya? Kita diskusi aja secara rasional. Kang Sobari makanya jangan karena sudah meninggalkan Cokro sekarang jadi serangan-serangannya ngawur begitu. Teman-teman ini salah sih. Dia gini penonton, dia nggak berani karena dia dulu dekat sama Kang Sobari ya. Bukan nggak berani, kita apa ya? Nggak enak. Sama aja ya. Ada lagi Mas Warsa yang mau disampaikan? Saya sih udah. Cukup Bang Ade? Cukup lah. Oke, terima kasih Bang Ade, Mas Warsa. Baik, penonton Cokro TV, kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.